kita akan mulai ke acara utama. Jadi ini nanti bentuknya ada narasumber yang akan kita panggil ke depan dalam bentuk panel begitu ya. Nanti akan memberikan materi masing-masing, kemudian Bapak Ibu kami minta partisipasinya selain untuk menyimak juga untuk memberikan pendapat dan mungkin nanti akan ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada narasumber yang dipanggil ke depan nanti. Pendapat Bapak Ibu ini nanti ini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari pelatihan penyusunan produk hukum desa peduli mangrove ini. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk narasumber kami panggil, silahkan duduk di depan nanti. Bapak Kepala Desa, ini seharusnya ada dari 3 desa ya. Tetapi yang ada dulu saja silahkan Bapak Kepala Desa dari Muara Badak Ulu. Kemudian Ketua BPD dari ketiga desa dan juga Bapak Alfian dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Silakan menempati tempat di depan. Bapak Ibu peserta mungkin supaya bisa lebih kondusif tempat duduknya dirapatkan ke depan begitu ya Bu ya, jangan menyebar ke belakang-belakang biar kelihatan gitu narasumbernya. Oke, Bapak Ketua BPD Muara Badak Ulu. Ya, Bapak Alfian sudah menempati tempat. Ini kami panggil Bapak Ketua BPD dari Salopalai, Pak Ahmad Yani SPD. Kemudian ada Bapak Ketua BPD dari Saliki, Idam Halid. Dan juga Ketua BPD dari Muara Badak Ulu, Bapak Adi Susanto. Silakan duduk di depan. Untuk kepala dari Desa Saliki menggantikan Bapak Kepala Desa, ini ada Ibu Sekretaris Desa yang nanti akan juga berbicara mengenai mangrove di wilayah Saliki. Para narasumber ini nanti, ini dari untuk Bapak Kepala Desa di ketiga desa dan Ibu yang mewakili, ini nanti akan berbicara mengenai peluang dan tantangan restorasi mangrove di desanya masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti yang harus yang kami harapkan akan bisa disampaikan oleh Bapak Ibu ini nanti adalah peluang dan tantangan restorasi mangrove, rehabilitasi mangrove di desa masing-masing seperti apa. Apakah perlu peraturan desa dan apa saja yang harus diatur di dalamnya ketika nanti akan diatur dalam peraturan desa. Kemudian untuk bapak-bapak dari BPD, ini di sini materinya adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes Peduli Mangrove. Jadi nanti dari paparan bapak-bapak kami harapkan akan muncul pengalaman pembentukan Perdes selama ini seperti apa, kemudian inisiatif pengajuannya bagaimana, serta urgensi pembentukan Perdes dalam kondisi sekarang, karena kita kan sekarang mengalami pandemi ya bapak-bapak ya. Kemudian juga bagaimana peran aktif atau peluang proses pembentukan Perdes Mangrove, seperti itu. Kemudian nanti ada paparan dari Bapak Alfian, ini akan menyoroti sisi hukum dari Perdes Peraturan Desa yang tentu saja akan kita harapkan terbentuk setelah kegiatan ini berlangsung. Paparan materi beliau itu mengenai peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan kewenangan desa dalam mengelola mangrove. Nanti Pak Alfian akan memberikan gambaran sekaligus meyakinkan bahwa desa itu memiliki kewenangan untuk mengatur mangrove-nya dalam tapak seperti itu. Kepada para narasumber kami persilahkan, mungkin bisa diawali dari kepala desa dulu dan Ibu yang mewakili. Kami persilahkan Bapak Ibu.
Oh, untuk masing-masing peserta, karena ini nanti acaranya sangat padat sekali sampai sore gitu ya di jadwal dan kita sudah agak kelewat dari jadwal. Jadi nanti masing-masing peserta mohon untuk menyampaikan materinya sekitar 15 menit Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi masing-masing 15 menit. Kalau kelebihan nanti akan saya ingatkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Silakan dimulai. Mungkin acara ini bisa diawali dengan pemaparan materi dari Bapak Kepala Desa Muara Badak Ulu dulu. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kayaknya grogi bu, kayak orang di tas aja ujian ini. Enggak Bapak, ini santai saja. Oke, yang saya hormati dosen dari Fakultas Hukum Universitas Ula Marman. Yang saya hormati rekan-rekan Sekdes dari 3 desa, Desa Muara Badak Ulu, Desa Salopalai, dan Desa Saliki. Kemudian Ketua BPD 3 desa, Kaur Pemerintahan 3 desa, dan Ketua Nelayan Tangkap, Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan atau Tambak, ibu-ibu atau istri kelompok nelayan tangkap, tokoh pemuda, ibu-ibu petambak, Ketua Kelompok Tani Hutan, pelaku UMKM, serta rekan-rekan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ini cukup banyak yang hadir walaupun perwakilan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik serta nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Kemudian salat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, ini saya pembukaan sudah 5 menit, tinggal 10 menit lagi ini kayaknya. Nah. Saya selaku Kepala Desa tadi menurut moderator hanya mempunyai 15 menit kesempatan untuk berbicara. Kemudian tema yang harus saya bawakan, apa tadi itu? Yaitu peluang dan tantangan restorasi mangrove di desa. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ada bayangan enggak masalah peluang dan tantangan restorasi mangrove di desa? Gimana? Pak Suban ada bayangan? Ada? Nah, kalau dari Bapak Ibu sekalian sudah ada bayangan, jadi saya tidak neruskan. Ya, kan sudah. Ya, biar cepat selesai ini waktunya. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, maaf saya sengaja molor-molor waktu karena waktu saya sudah lewat 15 menit. Ini sudah lewat 5 menit. Mudah-mudahan 5 menit ke depan sudah selesai. Jadi tema yang diberikan kepada saya, kalau saya mencerna, kuncinya yang harus kita yang harus kita pahami mengenai apa itu restorasi. Ya, restorasi yang saya tahu itu yaitu usaha pengembalian kondisi lingkungan kepada kondisi semula secara alami. Itu yang saya pahami. Jadi kalau kita melihat dari judul restorasi, ya tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk pengembalian kondisi lingkungan tersebut. Terus mengenai peluang yang dampak dari restorasi sendiri itu, kalau saya pribadi, kalau saya melihat juga sangat banyak peluangnya. Yang pertama yaitu pengembalian ekosistem yang ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya restorasi itu ada hubungannya dengan usaha. Yang namanya usaha sedikit banyak di situ pasti akan ada kegiatan. Dan alhamdulillah kegiatan untuk restorasi sendiri itu ditangani oleh pemerintah melalui proyek.
Dan proyek itu sendiri saat ini ada pemberdayaannya di masyarakat. Dan akhirnya akan menambah pendapatan masyarakat yang ujung-ujungnya mudah-mudahan dapat mensejahteraan masyarakat. Itu sebenarnya peluangnya. Tapi harapan kami dengan adanya restorasi sendiri, yang intinya tadi garis besarnya yaitu mengembalikan ekosistem atau mengembalikan kondisi lingkungan yang tadinya kurang pas atau mengalami kerusakan sehingga kembali normal kembali, yang akan berdampak atau mengakibatkan normalnya kembali kondisi mangrove itu sendiri. Yang mana kita tahu hutan mangrove itu sendiri banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Manfaat mangrove itu banyak Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah tahu, tapi saya cuma mengira-ngira aja. Di antaranya yaitu untuk menahan abrasi yang ada di laut. Untuk salah satunya. Kemudian mangrove itu sendiri merupakan tempat untuk berkembang biaknya ikan dan udang. Itu manfaat dari mangrove di antaranya. Selain itu mangrove kalau kita bicara yang lebih tinggi lagi, penyuplai atau tempat untuk memproduksi oksigen yang mana dapat menangkal daripada efek rumah kaca. Itu yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita dari orang awam, orang desa, ya kita cari yang ada hubungannya sama kita aja. Itu. Jadi karena banyaknya fungsi atau manfaat dari mangrove sendiri, ya kami berharap kepada kita sekalian, mari kita jaga, mari kita lestarikan mangrove yang ada di lingkungan kita. Karena kita tahu banyak program pemerintah yang sudah dilakukan mengenai mangrove itu. Pernah dari Dinas Kehutanan Delta Mahakam itu sekitar 2018 sudah melakukan reboisasi atau penanam mangrove, yang mana kita tahu bahwa banyak kegiatan penanaman yang sudah dilakukan, tapi dari masyarakat sendiri banyak yang melakukan perusakan. Jadi kami berharap mari kita jaga bersama kondisi ekosistem mangrove yang ada di lingkungan kita. Kemudian ini sebentar lagi ya. Habiskah? Belum tantang. Sekarang tantangannya. Tantangan dalam rangka untuk merestorasi mangrove. Tantangan kalau saya lihat intinya yaitu kurangnya kesadaran di dalam masyarakat tentang manfaat dan fungsi mangrove itu sendiri. Jadi kami berharap di situ ada edukasi atau semacam penjelasan kepada masyarakat tentang manfaat dan fungsi mangrove itu sendiri. Karena masyarakat awam ya barangkali kurang memahami tentang hal tersebut, sehingga dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya untuk jangka panjangnya akan merugikan mereka itu sendiri. Jadi kami juga mengapresiasi adanya kegiatan daripada pemerintah yang telah melakukan reboisasi atau restorasi mengenai mangrove. Kemudian juga tadi ada penyampaian dari moderator mengenai apa itu tadi? Cek satu. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada program tentang
reboisasi atau penanaman kembali sesuatu hal itu tentunya perlu adanya penjagaan. Perlu adanya penjagaan dan perhatian, baik itu dari pemerintah maupun dari warga itu sendiri. Tetapi di dalam hal penjagaan dan perhatian dalam program itu tentunya perlu adanya aturan-aturan yang dapat mengikat atau mengatur aturan tersebut. Salah satunya tadi penyampaian rencana untuk produk hukum. Walaupun yang rencana dilakukan yaitu produk hukum berupa perdes. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu, terutama dari dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman yang melakukan pendampingan tentang rencana produk hukum yang akan dilakukan, dapat bersinergi dengan apa yang ada di masyarakat. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu produk hukum yang nantinya akan berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang ada yang melakukan kegiatan di dalam areal tersebut. Kami berharap produk hukum tidak asal dimunculkan, tetapi harus ada bersinergi dengan masyarakat yang akan melakukan kegiatan dalam produk hukum itu tersebut. Saya rasa demikian karena cukup waktunya. Nanti akan diambil alih oleh sekdes sebelah saya. Demikian, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak. Dari Desa Muara Badak Ulu tadi berarti sudah dapat kita bayangkan begitu bahwa peluang pembuatan produk mengenai rehabilitasi, kemudian restorasi mangrove ini sangat besar karena memang manfaat mangrove itu sebenarnya sangat besar bagi kita. Yang menjadi tantangan tentu saja adalah kesadaran masyarakat karena memang banyak dari kita yang tidak tahu apa itu fungsi bakau, apa itu fungsi mangrove selain bagi lingkungan begitu. Kemudian tantangan kedua adalah sinergitas ya Bapak ya. Jadi nantinya produk hukum ini harus bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan lingkungan. Nah itu nanti yang kita jaga, dan karena itulah kami nanti akan meminta sumbang saran Bapak Ibu apa sih nanti yang kira-kira menjadi kepentingan masyarakat yang nantinya dituangkan di dalam peraturan desa nanti. Kemudian dari narasumber selanjutnya silakan wakil dari Kepala Desa Saliki, Ibu Sekretaris Desa, monggo Bu silakan. Waktunya 15 menit Ibu. Baik, makasih. Saya buka masker. Saya minta permisi buka masker karena agak sesak kalau ngomong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini untuk membahas hal yang sangat penting. Karena mengingat di 3 desa ini memang banyak ya wilayahnya yang memiliki mangrove. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak kita bersama-sama dikumpulkan mendapat syafaat dari beliau. Saya mengucapkan permintaan maaf dari Bapak Kepala Desa Saliki karena seharusnya beliau yang ada pada hari ini untuk memberikan pemaparan, tapi beliau ada kegiatan yang mendadak dan juga sama pentingnya, makanya beliau tidak sempat hadir. Dan saya juga sebenarnya tidak siap untuk memberikan materi karena tidak ada persiapan sih, karena Pak Kades juga mendadak juga ngomong bahwa tidak bisa hadir.
Yang pertama saya sampaikan bahwa kalau wilayah Desa Saliki sendiri untuk sumber pendapatannya itu ada dari perkebunan, pertanian dan perikanan. Yang paling banyak itu untuk saat ini adalah perkebunan. Selanjutnya perikanan. Dan untuk masalah mangrove memang sudah menjadi masalah sebenarnya, karena memang di wilayah kita ini kan sudah masuk wilayah Delta Mahakam yang memang sudah mangrove-nya sudah mulai berkurang karena banyaknya pembukaan tambak-tambak masyarakat, sehingga banyak mangrove yang ditebang. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Desa Muara Bada Ulu tentang restorasi yang sudah dilakukan melalui proyek itu memang sudah sekarang juga berjalan di Desa Saliki, dan saat ini memang ada, entah sudah selesai apa belum terima laporannya lagi. Memang ada kemarin juga program mungkin dari kehutanan kayaknya. Nah, itu ada kemarin juga untuk proyek penanaman mangrove. Jadi kendala kita sebenarnya ini adalah masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat itu masih belum paham tentang apa manfaat daripada mangrove. Jadi saya harapkan mungkin sebelum sambil kita menyusun ini mungkin perlunya juga kita untuk sosialisasi ke masyarakat. Dari kehutanan dan perikanan sendiri juga sebenarnya sudah ada masuk untuk program-program tentang budidaya mangrove ini. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, juga Dinas Perikanan, itu ada program tambak ramah lingkungan. Tapi sepertinya tambak seperti itu masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Jadi ada yang bisa menjalankan, tapi ada juga masih banyak masyarakat yang belum bisa menjalankan itu tambak ramah lingkungan, karena yang saya dengar dari info dari masyarakat petani tambak bahwa kadang mungkin karena mereka belum paham aja caranya supaya bagaimana itu udang atau ikan bandeng yang biasa dibudidayakan itu cara supaya bisa berkembang biak dengan baik apabila ada mangrove di sekitar tambaknya, karena mereka mengatakan bahwa itu kalau ada mangrove-nya malah katanya kurang jadi. Nah, berarti tapi berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan sendiri bahwa itu lebih bagus kalau ada mangrove-nya. Berarti ini masalahnya aja bahwa masyarakat itu masih belum paham bagaimana cara untuk budidaya tambak itu disertakan dengan budidaya mangrove, seperti itu. Habiskah sudah nih Pak 15 menit? Dan juga kendala kami di Desa Saliki ini mungkin sudah sama-sama kita ketahui bahwa luas wilayah Desa Saliki juga didominan oleh kawasan budidaya kehutanan. Jadi juga di situ menjadi kendala juga. Ya Pak. Tadi dulu Pak, kerpek dulu. Masih 15 menit lagi katanya. Jadi mungkin untuk dari saya pribadi, kalau untuk penyusunan ini memang sangat perlu, karena penyusunan perdes untuk mangrove ini memang perlu kita lakukan agar masyarakat itu bisa lebih paham lagi mengenai
pentingnya manfaat daripada mangrove itu sendiri. Karena memang masyarakat kita ini memang masih belum paham sekali untuk masalah pemanfaatan mangrove. Kemarin sudah sempat ada di Desa Saliki juga untuk pembuatan sirup mangrove. Kemarin sudah sempat ada dari Pertamina Hulu Mahakam mengadakan pelatihan untuk pembuatan sirup mangrove, dan kebetulan sudah ada satu kelompok yang sudah sempat berjalan. Namun kendalanya juga mereka di pemasaran untuk produk sirup dan kemarin ada permen dari buah nipah. Mungkin juga nanti perlu diadakannya pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu, kelompok-kelompok untuk pembuatan sirup mangrove lagi, karena untuk sekarang ini kan mereka masih terpaku sama kalau di daerah Saliki itu masih ke amplang, jadi belum ada yang tertarik untuk pembuatan sirup. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena juga agak sedikit mendadak ini, jadi kurang persiapan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada penyampaian saya hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparannya. Dari paparan Ibu Sekretaris Desa tadi bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa masalah yang dihadapi di Saliki itu tidak jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi di Muara Badak Ulu seperti itu ya. Selain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mangrove, juga kendala di lapangan mengenai bagaimana melaksanakan sinergitas antara pelaksanaan kegiatan tambak gitu dengan mangrove-nya seperti itu, sehingga mungkin banyak dari para penambak itu membabat habis mangrove gitu ya Bu ya. Begitu. Untuk tadi penyampaian terakhir, poin terakhir yang disampaikan Ibu Sekretaris Desa mungkin akan lebih cocok nanti ketika kita punya satu kerjasama yang lain gitu mengenai pelatihan bagaimana pemanfaatan mangrove selain dari yang sudah disampaikan untuk kegiatan perlindungan lingkungan seperti itu. Oke, untuk narasumber selanjutnya ini dari BPD di ketiga desa, dari Desa Muara Badak Ulu, kemudian Salopalai dan Saliki. Masing-masing narasumber seperti juga di awal tadi kami berikan waktu 15 menit Bapak-bapak. Tadi sudah saya sebutkan pertanyaan kunci dari penyampaian ini yang kami harapkan akan tereksplor lebih jauh adalah pengalaman pembentukan Perdes selama ini bagaimana, kemudian inisiatif pengajuannya itu seperti apa, urgensi pembentukan Perdes dalam kondisi sekarang, di kondisi pandemi sekarang seperti apa, kemudian peluang proses pembentukan Perdes mangrove ini di masing-masing desa. Silakan Bapak-bapak, mungkin dari Muara Badak Ulu dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena batas waktu juga 15 menit aja Pak ya. Yang saya hormati Kepala Desa Muara Badak Ulu, Bu Sekdes Saliki, kawan-kawan Ketua BPD Salopalai dan Saliki, dan tamu undangan yang saya banggakan. Untuk kami dari Ketua BPD, mungkin di sini undangannya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes Peduli Mangrove. Mungkin sedikit Bu ya. Untuk Perdes ini sebelumnya kan masyarakat harus mengetahui Pak. Mengetahui masalah fungsi dan kegunaan mangrove itu tersendiri seperti apa. Agar Perdes itu bisa berjalan dengan semestinya. Mungkin ya sesuai disampaikan dengan Kepala Desa, mangrove itu sangat bermanfaat buat ekosistem terutama oksigen. Dan terutama untuk habitat di air, untuk kepiting, ikan, untuk berlindung, situ mereka semua ada di mangrove itu sendiri. Jadi sebenarnya fungsi mangrove itu selain dari itu adalah menahan abrasi. Kalau di pinggir pantai itu jadi tidak mudah terkikis daratan kita.
Dan mangrove sendiri mungkin di Morabada Ulu pernah ada sosialisasi tentang bagaimana mangrove itu tersendiri. Mungkin di situ ada di petani tambak ya, kalau tidak salah di Pak Subban sering melaksanakan sosialisasi tentang penanganan mangrove itu sendiri, terutama dalam dalam budidaya. Kayaknya petani tambak sudah budidaya mangrove ya Pak ya, sudah budidaya mangrove. Dan masalahnya sendiri mungkin adalah kesadaran buat masyarakat. Dan perdes sendiri ini mungkin kami Bu dari BPD itu hanya menyusun kerangka Bu. Kerangka maksudnya begini Bu, mungkin aturannya itu terutama apa-apa yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dulu. Terutama mungkin dalam aturan itu tidak boleh menebang kecuali dia mati. Kalau mati boleh dipergunakan. Dan buahnya sendiri memang benar katanya Bu Sekdes, buahnya sendiri itu sangat bermanfaat, banyak gunanya. Jadi kalau buat perdes sendiri kami hanya buat kerangka, acuan dari masyarakat, dan itu harus disosialisasikan dulu, terutama disampaikan dulu ke kepala desa. Acuan kita seperti itu dan regulasinya seperti itu. Setelah kami ajukan ke kepala desa, adapun itu disepakati dan kami harus sosialisasikan kembali kepada masyarakat agar aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan aturan itu dibuat hanya disimpan. Jadi seperti itu. Dan adapun nanti aturan dibuat seperti itu, di situ mungkin ada namanya tindak hukum. Mungkin siapa tahu nanti ada, aku baca di perdes desa lain, itu ada denda. Biasanya denda, adakah dia menebang secara liar dengan durasinya berapa hektar itu yang kita petakan nanti yang tidak boleh, mungkin ada denda 1 juta ke 2 juta. Dan di situ juga kami harus koordinasi lagi. Koordinasi ke Badan Hukum Kabupaten. Karena BPD itu adalah kepanjangan tangan dari paling tidak kabupaten. Kami adalah pengawasan dan pembentukan perdes itu memang ada di BPD. Jadi harapan kami dan besar harapan kami, ini mudahan pada hari ini kita sudah dapat kerangka acuan untuk kita mengajukan ke tingkat kabupaten, terutama ke Pak Desa sendiri. Dan saya sendiri setelah dari sini kalau memang ada, saya akan koordinasi dengan kawan-kawan dulu Bu ya, mohon maaf kami akan koordinasi dulu karena BPD itu saya sendiri ada 9 orang dan saya memang ketua, tapi saya tidak bisa mutlak untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi semua aturan itu yang nanti disepakati itu kami akan rembukan dulu di BPD. Jadi seperti itu regulasinya. Dan saya sendiri dari ketua BPD sebenarnya untuk partisipasi masyarakat untuk Morabada Ulu sendiri, alhamdulillah sudah banyak mungkin yang menanam mangrove dan sangat bermanfaat buat paling tidak ekosistem di laut. Terutama itu petani petambak itu sekarang banyak di empangnya, sebagian itu ada sudah mangrove-nya. Benar katanya Bu Sekdes kemarin, sebagian petambak itu malah membersihkan karena masalahnya satu, mungkin ada pemikirannya para nelayan, jika dibersihkan luas jadi dia bebas, tidak sangkut kalau jalan, maksudnya mungkin seperti itu. Tapi kalau ada mangrove-nya, kalau dia jalan sangkut nanti ketabrak, mungkin seperti itu. Jadi kalau dia misalnya intermezzo aja ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau memang ada dia mangrove di dalam, terutama bibit ya, bibit itu paling tidak sepemahaman saya ya, saya juga bukan nelayan sebenarnya, tapi sepemahaman saya, jika di situ ada tempat berlindung, disitulah nanti bibit-bibit itu ikan ataupun undang, dia berlindung dari mangsanya. Jadi seperti itu kalau ada mangrove itu, sebenarnya seperti itu. Jadi mangrove sendiri itu penyumbang oksigen terbesar sebenarnya untuk rumah kaca, terutama yaitu masyarakat manusia yang ada di dunia ini, bukan untuk di Indonesia aja. Jadi memang ada namanya restorasi, itu memang betul. Memang kalau pada Ulu sendiri mungkin kemarin pernah ku dengar ada pihak ketiga yang untuk budidaya mangrove. Pihak ketiga Pak ya, Pak Subannya kalau tidak salah ya, dari swasta ya. Dari kalau enggak Australia ke apa itu kerjasamanya dia, pihak ketiga itu dia budidaya mangrove untuk bagaimana penanaman mangrove di sekitar kecamatan Muarabadak, paling tidak di situ. Jadi untuk kami sendiri, kalau untuk penyampaian dari kawan-kawan, saya juga sudah pernah koordinasi dan saya mohon izin kepada kawan-kawan di BPD saya memang ada untuk pembentukan perdes, aku bilangin kepada kawan-kawan. Jadi sebenarnya perdes ini sangat dibutuhkan. Tapi walaupun sangat dibutuhkan untuk masyarakat, kadang itu juga tidak dibutuhkan masyarakat. Maksudnya begini, kami buat perdes kadang
masyarakat sendiri yang mengiyakan, habis itu masyarakat sendiri yang melanggarnya. Jadi tindak hukumnya juga yang kami sebenarnya gini, tindak hukum. Jadi jika dia melanggar, kami harus paling tidak memberi sanksi kepada mereka. Jika dia tidak mau disanksi itu berat juga pada kami. Kenapa? Kami harus terlibat dengan kepolisian, terutama polisian hutan, bukan kepolisian yang ada di darat, terutama Polsek. Paling tidak kita kerjasama dengan polisi hutan, Polhut, supaya bagaimana penindak tegasnya seperti apa. Karena memang ada wilayah dan bidang-bidangnya masing-masing. Mungkin seperti itu. Kalau kami sendiri sangat menginginkan Perdes itu ada, tapi memang regulasi yang mengikat kami agar bagaimana regulasi itu bisa berjalan sebagai mestinya. Karena Perdes sendiri itu adalah peraturan desa dan dia tidak kalah dari undang-undang. Jadi kalau Perdes dibuat itu paling tidak kita ada dasar hukumnya seperti apa. Mungkin itu aja penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak Adi Sutanto ya Pak ya atas penyampaiannya. Untuk yang materi ini mungkin nanti akan lebih banyak dibahas oleh Pak Alfian gitu ya untuk tanggapannya. Untuk Desa Salopalai, Kepala BPD Bapak Ahmad Yani, silakan Bapak disampaikan pemaparannya 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menghadiri undangan kegiatan restorasi, pelatihan restorasi gambut dan mangrove. Kami juga menyampaikan mohon maaf karena Kepala Desa dan Bu Sekdes di Desa Salopalai pada hari ini padat sekali jadwalnya. Sudah dikirimin tadi kegiatan, katanya sudah berbagi tugas, ada yang ke Salok Bandang dan ada yang tamu dari Pamsimas dan dari kabupaten dan provinsi. Jadi kami pun yang hadir di sini hanya orang 5 nih dari Salopalai, karena ada tamu juga pada hari ini. Baik Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua BPD Desa Salopalai untuk memberikan sedikit narasi tentang apa itu mangrove, terkait juga dengan BPD dengan kaitannya terhadap Perdes yang akan diberlakukan nanti. Begini, sebelum kita masuk ke dalam uraian tentang Perdes, tentunya kita juga ingin mengetahui dulu apa itu mangrove, apa kegunaannya, siapa pelaku utamanya di dalam itu, kemudian dikaitkan dengan Perdes tersebut, bagaimana keberpihakan Perdes tersebut kepada pelaku. Karena nanti kalau sudah berurusan dengan Perdes, Perdes itu sudah dibuat, tentunya Perdes itu merupakan peraturan desa. Peraturan itu ada perintah, ada larangan, dan pasti ada sanksi. Nah ini panjang ceritanya, karena tidak semena-mena harus, tidak serta-merta harus Perdes itu dibuat sesuai dengan keinginan kita. Betul kata Pak Adi Susanto tadi, Ketua BPD dari Badaulu, bahwasanya ini harus melalui sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Baik. Menurut pengamatan saya tentang mangrove ini jelas pelaku utamanya adalah petambak dan nelayan. Ya, petambak dan nelayan. Mangrove kita lihat berada di pinggiran sungai Delta Mahakam. Fungsinya jelas sebagai pemeliharaan ekosistem, kemudian juga menahan abrasi, sehingga tambak itu yang makin hari dihantam ombak pasti akan terkikis. Dengan adanya mangrove di pinggir-pinggir sungai itu sedikit menahan daripada abrasi tersebut. Itu pengamatan dan pantauan yang pernah kami lihat. Kemudian ada juga yang terjadi saat ini adalah pembukaan lahan yang dilakukan oleh petambak dan nelayan. Yang membuka pasti mereka menebang daripada mangrove itu untuk digali menjadi satu tambak. Nah, setelah menjadi tambak,
itu membuat semacam sungai di dalam tambak, di tengahnya juga itu pasti petambak itu menebang juga supaya bersih. Karena ada anggapan dan asumsi bahwasanya mangrove itu kalau tertanam di tengah-tengah tambak mereka itu berefek kepada ini akar itu katanya, ini menurut yang pernah saya pantau, yang pernah saya dengar bahwasanya urat atau akar daripada mangrove itu katanya asam atau kecut, sehingga sedikit mengurangi kadar air dan mengganggu kadar air daripada tambak tersebut. Itu menurut yang pernah saya dengar. Entahlah menurut penelitian seperti apa, saya tidak tahu. Yang jelas asumsi daripada masyarakat dan petani tambak pada umumnya seperti itu. Kemudian akar daripada mangrove itu jika terlalu dekat dengan tanggul tambak itu juga bisa mengakibatkan kebocoran daripada tanggul tambak, karena itu dia menjalar sehingga air yang masuk, air pasang maupun surut, keluar masuk dengan melalui akar-akar tersebut itu sedikit dan makin banyak juga akan membuat kebocoran. Karena salah satu musuh utama daripada seorang petambak itu adalah kebocoran tanggul. Nah, ini yang pernah saya dengar dan pernah saya dapatkan daripada orang-orang petambak. Jadi mangrove itu juga ada efek sampingnya, ada efek positifnya, dampak negatifnya, dan juga ada dampak positifnya. Bukan semata-mata juga seperti itu. Nah, terkait dengan perdes yang kami akan lakukan nanti, tentunya itu harus diadakan penelitian dan survei. Jangan sampai perdes itu sudah jadi kerangkanya tetapi tidak berpihak kepada masyarakat, karena namanya peraturan, ada perintah, ada larangan, ada sanksi. Tidak mungkin kita buat perdes, ada aturannya, ada larangannya, tapi sanksinya tidak ada, percuma. Nah, itu yang harus nanti pasti kita akan pikirkan ke depannya. Yang jelas mungkin langkah utama saran kami dengan adanya pelatihan ini, tentunya nanti kami dari BPD mendapatkan suatu kerangka, yang paling pasti itu kan kerangka. Kerangka itu bisa kami kembangkan sesuai dengan penelitian, hasil survei, koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, gitu. Kemudian untuk mengisi daripada penelitian tersebut, tentunya supaya ilmu kita bertambah di dalam mangrove itu apa manfaatnya dan sebagainya, tentunya juga dari pihak-pihak yang lain saran-saran yang paling bagus itu berikan program kepada setiap petambak untuk menanam sekian pohon per tambak. Per tambak itu dikenakan jatah dengan dalam bentuk proyek. Nah, itu. Ini saran saja. Misalnya nih tambak si A diberikan 100 bibit pohon mangrove untuk ditanam. Nah, itu pasti mereka akan menanam dengan sendirinya sekian ratus petambak yang ada di Kecamatan Muara Badak. Kalau tidak ditanam jangan dibayar, kan begitu. Nah, dengan cara seperti itu saya rasa pelestariannya lebih efektif dan efisien. Itu sekedar saran saya. Tapi terkait dengan hal ini tentunya pihak-pihak perikanan ataupun kehutanan yang punya wewenang dalam hal ini. Khusus hari ini kan hanya produk hukum tentang perdes tersebut. Mungkin kepada pihak Unmul terkait dengan pelatihan pembuatan perdes ini, kami selaku BPD di 3 kecamatan ini sangat memohonkan untuk memberikan kerangka-kerangka saja apa yang harus kami perbuat dan bagaimana penerapannya di masyarakat seperti apa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan walaupun tidak sampai 15 menit. Capek saya ngomong, Bu. Gak ada bahan juga, haus juga. Oke, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekedar saran, sekedar masukan terkait dengan pelatihan yang berlangsung pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Berikutnya paparan selanjutnya dari BPD
Saliki, Bapak Idam Halid. Silakan Bapak 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Morabada Ulu, Saliki Salopalai yang mewakili, kemudian Sekretaris Desa di 3 desa, Ketua BPD, kemudian kelompok tani nelayan beserta ibu-ibu PKK yang mewakili kelompok tadi. Mungkin sebelumnya perlu juga saya mendisklaimer bahwa tidak mungkin kurang pas kalau kita dikatakan narasumber, karena kami tidak memiliki kapasitas berbicara mengenai masalah mangrove ini, tetapi kami hanya menyampaikan saja informasi-informasi, kemudian gagasan-gagasan terkait mengenai kegiatan hari ini, yaitu pelatihan penyusunan produk hukum desa peduli mangrove. Jadi kalau kami ingin menceritakan di tempat kami di Desa Saliki, itu sekitar 85% tempat kami itu adalah kawasan budidaya kehutanan. Jadi pemikiran kami barangkali ini adalah salah satu daripada upaya pemerintah untuk menahan yang namanya kerusakan lingkungan akibat pembuatan empang dan sebagainya yang dilaksanakan di sekitar akhir tahun 90-an. Mengenai mangrove yang ada di tempat kita, kepedulian mangrove ini sebenarnya saya itu mulai tahun sekitar awal tahun 2000 itu sudah ada kepedulian. Cuma segelintir orang yang peduli akan manfaat daripada mangrove itu sendiri. Karena pada waktu itu memang beritanya bahwa Delta Mahakam mengalami sedimentasi yang cukup parah. Nah itu saya ingat juga waktu itu, pertama waktu saya tinggal di Saliki sebagai BPD di sana. Cuman mengenai kesadaran secara merata akan kelestarian hutan mangrove ini mungkin belum merata. Karena apa? Di masyarakat kita ini kan tentunya perlu edukasi yang secara terus-menerus. Dan itu pun sebenarnya sudah dilaksanakan dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, termasuk dari pihak perusahaan kontraktor migas, baik itu dari waktu itu masih Faiko Indonesia maupun Hapko yang sekarang sudah menjadi Pertamina, Hulu Mahakam dan PHSS. Kemudian salah satu yang saya menceritakan aja, salah satu yang menahan laju kerusakan hutan mangrove kemarin itu adalah adanya konflik interest antara petani tambak dengan perusahaan yang kebetulan konsesi perusahaan itu kebanyakan berada di pinggir sungai. Nah, ada semacam konflik di situ karena di situ adalah areal, kemudian di situ ada juga petambak di situ. Itu kami akui bahwa itu adalah termasuk salah satu yang menahan laju pembuatan empang-empang di sana sehingga agak berkurang. Jadi kemarin itu banyak sekali permasalahan, bahkan permasalahan kemarin itu sempat menyeret mantan kepala desa kami, Desa Saliki, berurusan dengan aparat hukum karena hanya kebetulan menyaksikan saja warga di situ ingin minta disaksikan adanya pembukaan lahan. Nah, jadi sebagai pemerintah tentunya ada kepedulian, tapi ternyata satu sisi ada ini dari perusahaan merasa keberatan, ya kan, seolah-olah itu menganggap bahwa itu adalah didukung, padahal tidak didukung waktu itu. Nah, jadi ini adalah gambaran salah satu yang menahan laju kerusakan lingkungan yang ada di tempat kami. Artinya boleh bersyukur bahwa kehadiran perusahaan yang di sana yang kebetulan mengareal juga salah satu menjadi penyebab menahan laju kerusakan. Kemudian mengenai produk hukum yang akan kita laksanakan pelatihannya hari ini, sebenarnya awalnya waktu kami didatangi oleh adik mahasiswa mengenai adanya rencana pelatihan ini untuk membuat perdes desa mengenai mangrove, ya kami juga menganggap bahwa ini adalah barang baru tapi cerita lama sebenarnya. Mengenai mangrove ini kan sudah cerita lama. Tetapi adanya mau dibuat perdes, kami berpikirnya langsung begini. Kalau misalnya ini dibuat perdes, tentunya biasanya itu perdes itu dibuat itu berdasarkan urgensi di tengah masyarakat. Ya kan begitu biasanya kan.
Apa urgensinya di tengah masyarakat? Apakah di sana di tengah masyarakat memang ada semacam konflik antar sesama masyarakat, atau antar masyarakat dengan pemerintah, atau antar masyarakat dengan perusahaan? Selama ini kami melihat mengenai mangrove di tengah masyarakat kelihatannya aman-aman saja, hidup berdampingan. Artinya masyarakat memanfaatkan ekosistem atau lingkungan mangrove di sana, tetapi satu sisi juga masyarakat memanfaatkan, ya kan. Kemudian laju kerusakan daripada mangrove itu sendiri akhir-akhir ini sudah tidak terlalu kelihatan dibandingkan daripada pembukaan empang besar-besaran di akhir tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an. Tetapi bukan tidak menutup kemungkinan kami tetap mengapresiasi adanya rencana pembuatan perdes atau produk hukum mengenai hutan mangrove ini sendiri. Artinya lebih kita aware, lebih kita peduli terhadap lingkungan atau ekosistem mangrove ini, tentunya kan akan lebih bagus lagi. Nah, cuma mungkin ini juga adalah masukan sedikit bahwa kami di Desa Saliki, kami sepakat, kami sangat mendukung sekali mengenai kelestarian mangrove yang ada di sepanjang Delta Mahakam. Karena kalau dihitung-hitung itu Desa Saliki itu yang paling panjang sebenarnya itu, yang ada Delta Mahakamnya berkaitan langsung dengan mangrove. Tetapi ini juga masukan bahwa tolong yang ada di daratan, ya tolong bolehlah jangan dimasukkan dalam kawasan-kawasan yang harus menjadi kawasan hutan kan. Ini kan masukan aja. Tetapi kalau misalnya yang di daerah mangrove atau di pesisir, tentunya kita sepakat 100% kita akan mendukung. Karena apa? Nanti yang merasakan dampaknya itu ya kita-kita juga yang ada di Kecamatan Morabada ini sendiri, terkhusus yang ada di wilayah kami di Desa Saliki. Kemudian kami ingin menggabungkan tadi pengalaman masa lalu mengenai salah satu yang menjadi penyebab laju kerusakan dengan adanya konflik dengan perusahaan dan sebagainya. Tentunya yang menjadi salah satu perhatian daripada masyarakat, yang pertama adalah adanya sosialisasi yang secara masif, yang secara berkelanjutan, bahkan kalau perlu itu kita jadikan budaya untuk menjaga lingkungan mangrove. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita ini sebagai manusia ini, kalau misalnya tidak ada hal yang membahayakan atau mengancam kita, kita juga kadang-kadang kurang peduli. Nah, termasuk apabila misalnya memang harus dibuat semacam perdes, tentunya harus ada konsekuensi hukum apabila ada yang melanggar perdes itu sendiri. Artinya harus dikawal. Jangan hanya sampai perdes dibikin, tetapi hanya menjadi tontonan, tidak menjadi tuntunan kan seperti itu. Jadi kan mubazir juga. Tapi saya kira tidak juga mubazir, tapi paling tidak kan sebagai pembelajaran kita bersama. Tetapi alangkah bagusnya apabila misalnya kita membuat perdes nanti produk hukum, itu betul-betul kita kawal secara bersama-sama. Artinya bagaimana ada kesadaran dari masyarakat, dari kita semua, apabila ada sudah menjadi produk hukum itu kesepakatan bersama, ya tentunya harus kita laksanakan. Mungkin itu gambaran dari kami mengenai adanya rencana pembuatan produk hukum di desa. Tentunya kita mungkin di sini sama-sama belajar karena kita juga sendiri belum tahu seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD sebelumnya itu bagaimana mengenai kerangka acuannya, ya kan, bagaimana bentuk-bentuknya nanti. Nah tentunya harus kita mungkin belajar bersama-sama bagaimana caranya menciptakan perdes itu yang memang betul-betul laku di masyarakat, ya kan. Kalau misalnya perdes ini sendiri tidak laku, maksudnya ini masyarakat tidak ada kepedulian, ya saya kira kurang efektif juga. Nah saya kira tepat sekali kelompok tani nelayan ini, saya lihat anunya itu mungkin ada juga yang hadir termasuk di Desa Saliki, ada Pak Haji datang ini. Artinya kita harus satu persepsi dulu. Artinya petani-petani ini jangan sampai juga dia merasa terjepit, merasa merasa kesulitan, ya kan, ruang geraknya juga terbatas dengan adanya produk perdes ini. Tetapi ada semacam win-win solution gitu. Nah, artinya petani, petambak tetap melaksanakan aktivitasnya tanpa terlalu merasa terancam, tetapi kelestarian lingkungan juga tetap bisa dilaksanakan. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi, historinya tadi, salah satu yang menahan laju kerusakan ekosistem, yang menahan laju kerusakan mangrove di Desa Saliki adalah termasuk adanya ancaman
apabila ada yang menggarap di lahan arealnya perusahaan, itu juga akan berurusan dengan aparat hukum. Nah, artinya kalau kita kaitkan bahwa produk hukum ini tentunya juga harus ada konsekuensinya. Artinya kita kawal, kemudian juga nanti ada penerapannya yang kira-kira nanti bisa kita taati bersama. Nah, kemudian setelah ada semacam ancaman seperti itu juga tentunya harus ada reward gitu. Nah, artinya ada menjadi motivasi juga kepada petani-petani kita, petambak kita atau pihak-pihak yang terkait yang menggunakan hutan mangrove ini yang punya kepentingan juga akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, penyampaian dari saya, masukan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Dari ketiga, saya boleh bilang narasumber ya Pak, karena memang menjadi sumber dari informasi. Jadi narasumber itu tidak hanya memiliki ilmu atas yang dipaparkan, tetapi juga memiliki informasi. Nah, bapak-bapak ini ada di lapangan, jadi lebih tahu daripada kami kondisi di lapangan itu seperti apa. Dari ketiga narasumber ini, yang bisa kita ambil kalau boleh saya bilang kesimpulan gitu ya, kesimpulan kecil adalah bahwa pertama harus ada sosialisasi dulu gitu Pak ya, untuk menekankan, untuk menanamkan kepada masyarakat pentingnya mangrove itu seperti apa. Itu yang pertama, supaya ada jiwa memilikinya, ada bukan hutang tetapi memiliki kewajiban untuk melestarikan seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa ketika memiliki ikatan dengan mangrove, bahwa kita juga hidup memerlukan mangrove, terutama masyarakat yang hidup di pesisir dan memiliki mata pencaharian dengan membuka tambak budidaya, itu nantinya itu akan bisa berkomitmen terhadap produk hukum yang akan lahir dari kegiatan ini nanti, produk hukum yang peduli mangrove seperti itu. Jadi setelah kita tahu urgensinya seperti apa, kita akan bisa berkomitmen seperti itu. Jadi nanti sanksinya akan mengikuti. Untuk sanksi ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Alfian bagaimana sih kedudukan sanksi dan wewenang pembentukan peraturan hukum peduli mangrove ini di dalam undang-undang. Tetapi yang bisa saya tambahkan mungkin bahwa isu mangrove ini tidak hanya menjadi isu Kecamatan Muara Badak saja, tetapi juga merupakan isu dunia. Jadi karena wilayah negara kita di daerah tropis, kita memiliki kekayaan yang sangat besar atas mangrove. Dunia itu menuntut kita, jadi global, dunia internasional itu menuntut kita untuk memelihara mangrove yang ada di Indonesia. Salah satunya karena memang ekosistemnya banyak di Delta Mahakam, wilayah Delta Mahakam, itu kenapa kemudian Kecamatan Muara Badak ini menjadi salah satu objeknya seperti itu. Sehingga kalau tadi ditanyakan apakah ada sanksinya ketika kita merusak mangrove itu, ada Bapak. Jadi di undang-undang itu sebenarnya ada, cuman selama ini pemberlakuannya memang belum efektif karena memang kalau mangrove itu karena mungkin belum terpublis di masyarakat pentingnya seperti apa, jadi dianggap bahwa ini rumput biasa gitu. Jadi kita tidak apa-apa buka lahan di sini kemudian kita babat dan kita membuka lahan seperti itu ya, yang akibatnya dalam kacamata pihak lain mungkin kelihatannya merusak seperti itu. Nah, itu yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Alfian.